told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Dalam mencintai, kita tidak butuh hati seluas bidadari, kita hanya butuh keinginan untuk selalu mengasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Tidak ada rumah yang selalu rapi meskipun dia istana. Kalaupun rapi mungkin hanya di media, karena nyatanya seorang bunda tidak akan pernah lelah untuk merapikan bekas mainan anak-anaknya. Ya, apa kabar di hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Karena kedua hal itu adalah penting banget untuk menjalani aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya. Nah, untuk hari ini Bun Ai nggak masak karena beberapa hari dapat kiriman makanan dari mama dan tabarakallah itu tuh cukup banget. Jadi alhamdulillah Bun Ai bisa langsung bebenah di siang hari. Tapi emang kalau jadwal bebenah tuh biasanya Bun Ai kerjakan sebelum mengajar Smart Mom Class di jam 1 siang. Nah ini karena kemarin mau beli galon terus kayak nanggung gitu tinggal setengah galon, jadi airnya Bun Ai taruh panci. Ya udah, jadi ini ngabisin air yang dipanci dulu. Untuk mengatur aneka kegiatan rumah tangga emang dibuat senyamannya aja ya bunda. Jadi jangan terlalu dipaksakan dan menyamaratakan, karena itu nanti bakal bikin stres. Nah kalau bunda pribadi untuk mengurangi ya piring-piring dari gelas-gelas kotor jadi bunda menggunakan botol-botol kayak gini. Selain gelas kotornya nanti tidak terlalu banyak, anak-anak minumnya itu juga barokallah jadi lebih banyak. Nah bunda pribadi penggunaan air galonnya itu 1 minggu bisa sekitar 4-5 galon yang ukuran 19 liter. Nah jadi biasanya bunda itu dalam satu hari bisa ngisi 3 atau 4 kali, jadi sekitar 15 liter mungkin ya, karena kan satu botolnya itu 1 liter. Nah bunda itu nggak bakalan ngisi kalau belum habis semua, jadi kalau udah habis semua baru diisi lagi. Langkah ini ternyata cukup ampuh untuk menarik minat minum anak-anak. Kadang-kadang kalau pakai gelas, diambilnya 1 gelas, dihabisinnya cuma setengah. Selain mubazir, anak-anak juga jadi kayak kurang minumnya. Nah kebetulan kan anak Bun Ai ini usianya 9 tahun, 5 dan 2 tahun. Jadi ya masih sedikit-dikit dilayani ya teman-teman. Sebenarnya sebagai orang tua itu nggak akan pernah nggak lelah ya, tinggal berpindah aja lelahnya. Mungkin kalau waktu kecil kita tuh capek untuk melayani mereka, ya mulai dari pakaian, mulai dari cucian, terus mereka juga makan harus dilayani. Nah kalau udah dewasa kita bakalan lelah mungkin untuk biayanya, karena pastinya mereka kan juga banyak keinginan selain hanya makan dan juga hiburan bersama kita. Bahkan kadang-kadang anak-anak kalau udah dewasa diajak hiburan sama bundanya tuh suka nggak mau ya. Tapi alhamdulillah nih fase anaknya Bun Ai masih nempel sama orang tuanya. Nah kalau teman-teman gimana? Apakah udah mulai ada anak-anaknya yang susah banget diajak keluar rumah, mungkin sekedar kondangan atau makan bersama, lebih memilih waktu di rumah menghabiskan dengan gadget ya? Tapi nggak apa-apa, untuk hari ini Bun Ai mau berbagi tips bagaimana caranya menghindari candu gadget pada anak. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil, dan sekali lagi mohon maaf, apa yang Bun Ai sharing hari ini adalah pengalaman sebagai ibu rumah tangga, bukan seorang pakar. Jadi teman-teman kalau mau beda atau mau nambahin, boleh banget ya tulis-tulis di kolom komentar. Di kemajuan teknologi zaman sekarang emang gak bisa dipungkiri gadget menjadi salah satu hiburan yang paling banyak diminati. Kadang-kadang gak hanya untuk para anak-anak, tapi orang tua juga seolah susah lepas dengan gadget ya. Mungkin dengan alasan pekerjaan yang memang banyak menggunakan gadget.
Tapi nggak bisa dipungkiri, gadget juga menjadi sarana kita bersilaturahmi dengan kawan-kawan lama. Nah, permasalahannya bagaimana jika anak sudah terlanjur candu dengan gadget dan mengakibatkan orang tua sulit mengendalikannya? Oke, tips yang pertama adalah buat Bun E pribadi, bikin jadwal pasti. Nah, dalam proses jadwal, otomatis anak-anak itu butuh waktu untuk menerima. Kadang-kadang kita sebagai orang tua harus paham bahasa mereka. Tangisan, rengekan, amukan, itu menjadi hal yang sederhana kalau kita menyikapinya dengan bahagia. Tapi kadang-kadang itu menjadi sebuah dilema kalau kita menyikapinya dengan hati yang juga murka ya teman-teman. Waduh, murka udah kayak film di zaman dulu ya, kisah anak murka gitu ya. Oke, jadi tips yang pertama adalah membuat jadwal pasti kapan anak bisa pegang gadget. Selain anak yang harus mentaati jadwal, orang tua juga harus berkomitmen kadang-kadang untuk kita supaya berleluasa mengerjakan pekerjaan rumah mungkin, atau misalnya pekerjaan kantor, kita memberikan gadget supaya si anak itu anteng. Jadi bisa jadi bukan anak yang candu gadget, kitanya yang gak mau repot. Nah jadi balik lagi ya, setiap pilihan itu selalu ada resikonya. Kalau kita gak mau repot dengan ngasih gadget, ya udah siap-siap resiko mereka kecanduan sama gadget. Nah sebelum lanjut, ini mohon maaf ya kalau kurang pantas buat teman-teman. Tapi serius, karena anak Bun E itu kadang-kadang makannya cuma setengah kan sayang ya kalau dibuang. Jadi ya udah Bun E kumpulin aja di satu wadah. Yang makan siapa? Ya pastinya lah ibunda tercinta. Ini alhamdulillah setengahnya ketemu. Kadang-kadang udah jadi apa ya bahasanya fosil di pojok-pojokan penuh semut baru ketemu. Aduh masya Allah deh pokoknya ya. Ya namanya anak-anak kayak gitu ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah Bun E sekalian aja rapi-rapi sebelum mengajar Smart Mom Class supaya nanti pas ngajar tuh lebih enak. Karena kebetulan jam 12 juga kan Abang Rafa itu masuk siang. Nah kalau teman-teman di daerah rumahnya SD-nya masuk siang atau masuk pagi nih, boleh ya sharing di kolom komentar. Nah itu tadi Abang Bima udah lapar katanya ya Moms ya, karena emang dia pulang sekolah itu jam 10:30, terus Bun E lanjut rapi-rapi jadi belum makan. Ya udah Bun E mau cepet-cepet nih rapi-rapinya biar bisa nyuapin Abang Bima. Nah mungkin bagi sebagian nih Abang Bima kan udah 5 tahun ya, harusnya bisa makan sendiri. Iya ada beberapa hal yang bisa dia makan sendiri, tapi kadang-kadang disuapin bareng Baby Agni. Nah kalau Bun E pribadi untuk urusan-urusan yang tidak terlalu melanggar akidah itu nggak terlalu ambil pusing ya teman-teman, karena selalu yakin bahwa anak akan dewasa pada waktunya. Oke, jadi kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu adalah membatasi kuota pemakaiannya. Jadi apalagi nih kita-kita yang punya wifi di rumah, tapi Bun E pribadi tim kuota bukan tim wifi. Nah boleh dibatasi untuk penggunaannya sehingga bunda-bunda juga nggak kewalahan. Nah yang ketiga adalah mengecek setiap 3 hari sekali apa aja sih aktivitas anak di gadget yang menarik perhatiannya, sehingga bunda bisa mengalihkan juga nih di dunia nyata. Contoh kayak Abang Rafa tuh seneng banget mengedit, gambar menggambar. Jadi kadang-kadang kita alihkan juga dalam satu hari dia kita kasih buku gambar dan pulpen untuk menggambar lewat gadget ya. Jadi tetap bermain bersama gadget tapi tidak terlalu fokus sama gadget ya. Nah ini Bun E lanjut untuk beres-beres rumah. Itu Abang Rafa udah siap-siap pengen berangkat sekolah ya teman-teman. Sebenarnya sih kadang-kadang rumah berantakan juga, kadang-kadang rapi ya, namanya juga ibu rumah tangga. Kalau lagi mood ya rapi-rapi, kalau lagi nggak mood ya rapi-rapi tipis lah ya. Karena balik lagi sebenarnya kalau rapi itu bukan lebih ke estetiknya, tapi lebih ke kesehatan dan keimanan. Karena kan Rasulullah bilang kebersihan sebagian dari iman. Wow, ini bahaya banget. Jadi kalau kita nggak bersih, hati-hati, ada bagian dari iman kita yang kurang. Nah balik lagi ya, bersih itu nggak cuman kinclong, tapi harus juga bebas dari najis teman-teman. Karena kadang-kadang bisa bersih, bisa rapi, tapi nggak terbebas dari najis. Sebagai contoh, mungkin teman-teman yang ngepel gitu ya, perlu diperhatikan nih untuk bilasan airnya. Apakah kotorannya hanya pindah ke kiri dan ke kanan, tapi tidak terbilas dengan baik. Nah itu harus diperhatikan juga.
agar selain bersih juga bebas dari najis. Oke, untuk hari ini Bunda mengucapkan terima kasih yang selalu mendukung channel Sketsa Bunda. Like, komen, positif, subscribe. Mudah-mudahan channel ini ada sedikit inspirasi yang bisa diambil. Dan mohon maaf banget kalau Sketsa Bunda itu nggak bisa tayang setiap hari karena terbatas memori. Nah, teman-teman yang punya channel boleh tulis di kolom komentar sehingga nanti kita bisa saling bersilaturahmi kembali. Oke, sambil nyapu-nyapu ya, kamu yang baru bergabung boleh ya langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Nah ini ya, ada yang lebih heboh dari Citayam Fashion Week, yaitu anak-anak fashion show. Bundanya lagi nyapu, dia fashion show aja ya teman-teman. Kadang-kadang dari fashion show-nya itu bukan hanya sisa sampah tapi kelengketan di keramik-keramik. Tadi aja Bunda pas nyapu tuh ketemu kayak bekas gulali. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya, pokoknya yang penting anak-anak dikasih sehat, kita dikasih sehat, itu benar-benar kenikmatan luar biasa. Karena banyak di luar sana yang berjuang gitu untuk anak-anaknya tuh cuma sehat aja. Jadi kita bersyukur kalau cuma sekedar beres-beres mah, selama masih sehat insya Allah lah kita lakukan ya teman-teman. Nah ini Bun Ai lanjut untuk area ruang tamu, beres-beres mainan anak-anak. Alhamdulillah nih akhirnya Bun Ai ketemu ranjau kan. Bun Ai ngambil tisu basah nih teman-teman, karena ternyata di kolong meja ada sisa gulali yang dimakan sama baby Agni. Ya udah Bun Ai nggak mau ngepel dulu karena ngepel jatahnya sore, jadi Bun Ai beresin pakai si tisu basah aja. Nah ini langsung aja Bun Ai gercep untuk beres-beres di ruang tamu karena langsung mau nganterin Abang Rafa itu sekolah. Tapi biasanya kalau siang kadang-kadang kalau adik Bun Ai itu belum pulang suka dianterin sama adiknya Bun Ai ya. Karena kebetulan beliau itu kerja deket sama rumahnya Bun Ai. Mungkin jaraknya sekitar 10 sampai 15 menit. Nah balik lagi ya, kadang-kadang nih jujur aja pengalaman Bun Ai, contoh seperti baby Agni, dia kan kita yang kenalin nih sama gadget. Nah usia-usia kayak dia tuh masih tantrumnya luar biasa. Terus nyikapinnya gimana? Ya udah dipeluk aja. Dan kitanya juga dalam menenangkan anak yang tantrum ketika candu gadget itu nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Jadi nggak bisa disambi teman-teman. Contoh, teman-teman lagi masak, takut gosong, mau menenangkan anak yang tantrum. Ujung-ujungnya bukannya tenang malah tambah tantrum. Karena hatinya Bunda juga lagi deg-degan gitu. Wah nanti gosong nih, bisa diem dulu nggak, bisa ini dulu nggak. Nah itu yang bakalan repot sih ya. Nah ini untuk area ruang tamu juga barokallah kotor juga. Nah itu baby Agni lagi fashion show lagi. Dia emang kerjanya fashion show aja teman-teman. Mungkin ada yang butuh model bisa kontak ya nomor di bawah. Bercanda ya teman-teman. Nah ini lanjut aja Bun Ai nyuci piring. Nah kalau piring di rumah Bun Ai itu emang udah Bun Ai ganti sama plastik gitu ya. Tapi insya Allah plastiknya tuh BPA free, jadi aman banget. Teman-teman yang mau cek-cek untuk linknya Bun Ai taruh di description box. Jadi kalau nonton Sketsa Bunda nih kepo kira-kira belinya di mana ya, semuanya ada di description box. Kalau emang nggak ada boleh langsung aja komen di salah satu postingan Sketsa Bunda di Instagram. Nanti insya Allah Bun Ai DM untuk link pembeliannya. Karena jujur nih Bun Ai kan gaptek ya, jadi sampai sekarang tuh belum bisa bikin apa tuh milkshake ya, milkshake pohon gitu, bukannya milkshake minuman tapi milkshake pohon. Tapi on proses insya Allah Bun Ai akan selalu belajar untuk jauh lebih baik lagi, bukan dari siapapun tapi dari diri Bun Ai pribadi. Sama seperti channel Sketsa Bunda, Bun Ai mencoba untuk keluar dari zona nyamannya Bun Ai bikin video nulis-tulis. Meskipun Bun Ai tahu banget video Bun Ai jauh dari kata sempurna, tapi insya Allah kita nggak harus jadi pemenang, tapi kita wajib menjadi orang yang selalu mencoba. Nah itu dia enging-eng. Baby Agni tuh selalu aja nangis kalau Bun Ai nyuci piring, Bun Ai masak, dia tuh nggak mau ya. Karena alhamdulillah Koko Melon itu tidak semenarik Koko Balon alias Bun Ai. Kayaknya Agni lebih tertarik sama Bun Ai si Koko Balon ya. Jadi ya udahlah ya, Bun Ai langsung aja mau nyuapin si baby Agni. Nah ini biasanya Bun Ai suapin di dalam kamar atau ruang kerja Bun Ai karena kan area depan udah rapi, jadi biar nggak terlalu berantakan. Nah nanti abis kelas Smart Mom Class, Bun Ai bakal lanjut bebenah kamar-kamar. Mau mam nggak? Mam mau? Mam. Sini majuan. Ayam. Hah? Ayam. Bismillah. Ayam ya. Ini ayam. Bismillah. Itu ikan. Ikan. Doanya gimana? Ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Tangannya gimana? Amin. Amin. Siapa mau duluan? Mama.
Mama. Akoy. Ya. Ketemu nggak bang? Hah? Nah jadi konten masak tuh sebenarnya gampang-gampang bingung karena anaknya Bunda tuh pecinta banget ayam goreng lengkuas, bandeng sama telur. Tapi sesekali untuk sayurnya sih Bunda share ya untuk resepnya. Nah ini Bunda kalau nyuapin tuh langsung ya Bima sama Agni sekalian. Alhamdulillah kan kalau Bima juga makannya cepat. Nah tadi tuh Rafa lagi ketinggalan barangnya ya, kayak dihilangin sama adiknya deh. Oke deh teman-teman, jadi videonya sampai sini dulu karena durasinya kepanjangan, takut teman-teman bosen. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi di sketsa Bunda lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nggak? Angkat. Mantap.